Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurul Razikin dengan nomor NPM 719412001 dari kelas 2019B. Di sini saya ingin menerangkan kembali hasil dari rangkuman yang telah saya kerjakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu hukum jaminan. Mari langsung saja. Yang pertama, pengertian jaminan, yaitu suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Yang selanjutnya, pengertian hukum jaminan, keseluruhan dari kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas, itu kredit. Yang selanjutnya, asas dalam hukum jaminan. A. Asas publicitas, asas bahwa semua hak baik hak tanggungan fidusia harus didaftarkan. B. Asas spesialitas, bahwa hak tanggungan hak fidusia hanya dapat dibebankan atau atas tanah atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. C. Asas tak dapat dibagi-bagi, dapat dibaginya hutang tidak mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hak gadai, walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. D. Asas implicit selling, yaitu barang jaminan atau gadai harus berada pada penerima gadai. E. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Yang selanjutnya, perjanjian kebendaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, perjanjian pokok adalah perjanjian antara debitur dan kreditur yang berdiri sendiri tanpa bergantung pada adanya perjanjian lain. Contoh, perjanjian kredit bank. Yang kedua, perjanjian tambahan atau aksesorir adalah perjanjian antara debitur dan kreditur yang diadakan sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Contoh, perjanjian pembebanan jaminan seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. Perjanjian tambahan disebut juga perjanjian jaminan. Yang selanjutnya, gadai dalam pasal 1150 KUH Perdata. Suatu hak yang diperoleh kreditur atau si berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau si berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dan barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur lain dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya. Setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Yang selanjutnya, hak penerima gadai. Yang pertama, penerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai jangka waktu yang ditentukan. Yang kedua, menjual barang gadai jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya. Yang selanjutnya yaitu kewajiban penerima gadai. Contohnya pegadaian yang terdapat dalam pasal 1154 sampai 1157 KUH Perdata, yang sebagaimana menjaga barang yang digadaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya walau pemberi gadai wan prestasi atau ingkar janji. Memberitahu pada pemberi gadai tentang pemindahan barang-barang gadai. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang sejauh hal tersebut terjadi diakibatkan kelalaiannya. Oke,
Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.